mengatakan saya sendiri, Indri Paulisa, dan kedua teman saya untuk komisi dan para audiens. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Masalah Kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks dan sangat serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga untuk mengatasi segala permasalahan kemiskinan. Namun, jumlah orang miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak negatif pada aspek-aspek sosial dan aspek keagamaan. Dalam perspektif sosial keagamaan, kemiskinan dipandang sebagai suatu fenomena yang menyangkut kesejahteraan manusia. Dalam pandangan agama, kemiskinan menjadi persoalan yang menghambat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan menjalankan tugas-tugas sosialnya dengan baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan juga dapat merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena alasan ekonomi, sosial, dan politik. Kemiskinan merupakan sebuah masalah global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia. Dalam agama Islam, kemiskinan juga dipandang sebagai sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup dalam kemiskinan dianggap sebagai orang yang sedang diuji oleh Allah, dan mereka dianjurkan untuk tetap bersabar dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan dan membantu orang miskin dalam komunitas. Dalam Islam, orang kaya dianggap memiliki tanggung jawab dan membantu orang miskin membagikan kekayaan mereka dengan cara yang adil. Dalam sistem zakat dan infak, orang kaya diwajibkan untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan faktor utama penyebab kemiskinan. Ketimpangan ini terjadi akibat kesenjangan antara pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kedua, ada keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan merupakan faktor penyebab kemiskinan. Pendidikan dan keterampilan yang rendah membatasi seseorang untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak. Yang ketiga, ada kondisi kesehatan yang buruk. Kondisi kesehatan yang buruk juga merupakan faktor penyebab kemiskinan. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan mencari nafkah. Yang keempat ada konflik sosial dan kekerasan. Konflik sosial dan kekerasan yang dapat menyebabkan sebuah kemiskinan, terutama jika mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur dan dapat merusak mata pencaharian sebagian dari masyarakat. Nah, yang terakhir adalah ada kurangnya akses terhadap sumber daya alam. Kurangnya akses terhadap sumber daya alam terutama pada daerah yang terpencil atau terpinggirkan juga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan. Sumber daya alam yang melimpah dalam masyarakat tetapi masyarakatnya belum bisa mengelola alam dengan baik, maka hal itu juga menyebabkan sebuah ketimpangan, dapat menyebabkan sebuah kemiskinan karena masyarakat awam tidak bisa atau belum mengetahui cara mengelola alam yang sesuai, yang baik untuk kedepannya. Baik, selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai sektor dan pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama,
ada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu individu miskin meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang terjangkau dan berkualitas. Baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pengembangan usaha kecil dan menengah, program pemberdayaan perempuan, dan akses modal dan teknologi dapat membantu individu miskin untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dapat membantu individu miskin untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi individu miskin untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau atau memadai. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu program pelindungan sosial. Program pelindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program pemenuhan kebutuhan dasar dapat membantu individu miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemerintah dapat merancang program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatasi masalah kemiskinan dan membangun kesadaran kolektif untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Yang terakhir, ada upaya-upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri, karena kalau maju dianggap pegah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.